Setelah mengalami mimpi yang penuh makna dan mengerikan, Abah Guru sekumpul merasa perlu untuk mendapatkan penjelasan dari paman beliau, yaitu Kiai Haji Seman Mulia. Dalam suasana penuh keraguan dan kekhawatiran, Abah Guru sekumpul bertanya dengan nada penuh kehati-hatian, "Paman, tadi malam saya menghadapi mimpi aneh, di mana seorang perempuan berniat meracuni saya. Apakah mimpi itu memiliki arti atau kebenaran?" Dengan ketenangan dan kebijaksanaan seorang ulama, Kiai Haji Seman Mulia menjawab, "Memang benar, dalam pengajian hari Sabtu nanti akan ada seorang perempuan yang memberikan air kepada Anda." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, pada video kali ini kita akan membahas kisah ketika Abah Guru sekumpul diracun oleh salah satu jamaah wanita di pengajiannya. Abah Guru sekumpul atau nama lengkapnya Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari adalah salah satu ulama yang sangat dihormati dan terkenal di Kalimantan. Beliau lahir pada 11 Februari 1942 atau 27 Muharram 1361 Hijriah di Desa Tunggul Irang, Martapura, Kabupaten Banjar. Abah Guru sekumpul dikenal sebagai sosok ulama yang penuh karisma dan banyak orang percaya bahwa beliau memiliki karomah sebagai salah seorang wali Allah. Namun, perjalanan hidup Abah Guru sekumpul tidak selalu mulus. Pada tahun 1997, banyak orang yang tidak menyukai beliau, bahkan ada yang sampai menghina dan memfitnahnya. Di tengah masyarakat, muncul berbagai tuduhan dan fitnah yang ditujukan kepada beliau. Salah satu fitnah yang mengerikan adalah tuduhan bahwa Abah Guru sekumpul adalah seorang tukang sihir. Tuduhan ini muncul dari mereka yang tidak percaya dengan karomah yang dimiliki oleh Abah Guru sekumpul. Situasi semakin memburuk ketika sebuah berita yang tidak benar tersebar melalui radio menggambarkan bahwa Abah Guru sekumpul telah meninggal dunia. Padahal ketika itu beliau sedang menjalani proses cuci darah di rumah sakit. Berita yang menyesatkan ini disebabkan oleh mereka yang tidak menyukai beliau dan berharap agar Abah sekumpul segera meninggal. Tidak hanya itu, ada juga hinaan terhadap beliau yang dimuat dalam salah satu media koran pada waktu itu, menuduh beliau sesat dan menyesatkan. Meski menghadapi berbagai fitnah dan hinaan, Abah Guru sekumpul memilih untuk tidak merespon atau membalas tuduhan-tuduhan tersebut. Beliau lebih memilih untuk bersabar dan tetap berpegang pada ajaran-ajaran yang diyakininya. Ada sebuah kejadian dalam hidup Abah Guru sekumpul yang terjadi pada malam Rabu tahun 1997. Dalam sebuah mimpi yang beliau alami, terdapat seorang perempuan yang mengirimkan racun dengan niat untuk membunuhnya. Namun, dalam mimpi tersebut, Abah Guru sekumpul hanya melihat racun itu tanpa meminumnya. Mimpi ini menjadi simbol ujian dan kesabaran yang harus beliau hadapi dalam kehidupan nyata. Di tengah berbagai ancaman dan fitnah yang menyerangnya, Abah Guru sekumpul dengan segala kesabarannya terus menjalani kehidupan dan dakwahnya tanpa tergoyahkan oleh segala bentuk fitnah dan tuduhan yang muncul. Ketulusan dan keikhlasan beliau dalam menjalankan tugas sebagai seorang ulama menjadi teladan bagi banyak orang, dan pengaruh serta karisma beliau tetap dikenang dan dihormati hingga kini.
Setelah mengalami mimpi yang penuh makna dan mengerikan, Abah Guru sekumpul merasa perlu untuk mendapatkan penjelasan dari paman beliau, yaitu Kiai Haji Seman Mulia. Dalam suasana penuh keraguan dan kekhawatiran, Abah Guru sekumpul bertanya dengan nada penuh kehati-hatian, "Paman, tadi malam saya menghadapi mimpi aneh, di mana seorang perempuan berniat meracuni saya. Apakah mimpi itu memiliki arti atau kebenaran?" Dengan ketenangan dan kebijaksanaan seorang ulama, Kiai Haji Seman Mulia menjawab, "Memang benar, dalam pengajian hari Sabtu nanti akan ada seorang perempuan yang memberikan air kepada Anda." Hari Sabtu pun tiba, dan seperti yang diucapkan pamannya, dalam pengajian pagi itu, seorang perempuan mendekati Abah Guru sekumpul dengan membawa sebotol air Zam-Zam yang diberi label khusus. "Ini untuk Abah Guru," katanya dengan nada yang tampaknya penuh niat baik. Namun berkat perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abah Guru sekumpul dapat menghindari bahaya yang tersimpan dalam botol tersebut. Beliau memutuskan untuk meminta adik perempuannya, Hajah Siti Rahmah, Ibunda Haji Ahmad, untuk membuang air yang ada dalam botol itu. Segera setelah air tersebut dibuang, terlihat asap kimia mengepul dari botol. Asap itu tidak terlalu banyak, tetapi cukup mengindikasikan bahwa racun di dalamnya sangat berbahaya dan mematikan. Racun tersebut, jika tidak ditemukan, bisa saja membahayakan nyawa Abah Guru sekumpul. 2 tahun kemudian, pada tahun 1999, Abah Guru sekumpul akhirnya membagikan cerita ini kepada para jamaah Majelis Ta'lim Pengajian Wanita yang beliau pimpin, sebagai bentuk pelajaran dan peringatan. Kisah ini mengungkapkan bukan hanya kebijaksanaan dan kewaspadaan Abah Guru sekumpul, tetapi juga ketabahan dan kesabaran beliau dalam menghadapi fitnah dan bahaya. Meski banyak orang yang menghina dan memusuhi beliau, Abah Guru sekumpul tetap bersyukur dan tidak membalas kebencian tersebut. Beliau melihat semua hinaan dan tuduhan sebagai ujian dan sebagai bagian dari takdir hidup yang harus diterima dengan ikhlas. Pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini sangat mendalam. Bahkan Rasulullah SAW sendiri menghadapi banyak penghinaan dan permusuhan, apalagi kita sebagai manusia biasa yang penuh dengan dosa. Kisah ini memberikan pelajaran kepada kita semua. Apabila orang alim saja banyak yang memusuhi dan menghina, apalagi kita yang orang biasa. Jadi orang alim tidak, apalagi wali Allah. Ada yang menghina kita, memusuhi kita, dan juga membenci kita pastilah ada. Walaupun kita tidak pernah merasa salah kepada orang lain, baiknya kita diam, ikuti akhlaknya Rasulullah SAW, ikuti akhlaknya Abah Guru sekumpul. Kisah ini langsung didapatkan dari Hajah Siti Rahmah binti Haji Abdul Ghani, adik kandung perempuan Abah Guru sekumpul. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, karomah Abah Guru sekumpul yang lainnya, ketika Abah Guru sekumpul dengan izin Allah mampu mengislamkan non-muslim dengan hadir di dalam mimpinya. Pada hari Minggu 10 Maret 2019, bersamaan dengan haul ke-14 Abah Guru sekumpul, sebuah kisah yang penuh makna terjadi. Seorang pria non-muslim yang berasal dari Manado, keturunan Bugis, menemukan momen penting dalam hidupnya. Dengan latar belakang keluarganya, ayahnya seorang muslim yang telah lama meninggal, dan ibundanya seorang Kristen. Pria ini datang dengan niat awal hanya untuk berkunjung, tanpa ada rencana khusus yang berkaitan dengan agama atau spiritualitas. Kisah ini berawal dari masa lalu pria tersebut
di mana ia pernah menjalin hubungan dengan seorang perempuan asli Kalimantan yang kini tinggal di Manado. Suatu ketika, setelah diperkenalkan kepada keluarga perempuan tersebut, pria non-muslim ini menghadapi penolakan dari keluarga pacarnya ketika mereka mengetahui agamanya. Meskipun merasa sedih, ia akhirnya pasrah dan berjanji untuk tidak mengganggu hubungan tersebut lagi. Namun, saat mengunjungi rumah pacarnya itu, pria ini melihat sebuah foto di dinding yang sangat menarik perhatiannya. Foto tersebut menunjukkan seorang pria berdiri dengan senyuman penuh kedamaian. Meskipun hatinya penuh rasa sedih, melihat foto itu memberikan ketenangan yang mendalam bagi dirinya. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia bertanya kepada orang tua pacarnya, siapa sebenarnya orang yang ada di foto ini? Foto ini adalah Guru Ijai, yang biasa disebut dengan Abah Guru Sekumpul, jawab orang tua pacarnya. Pertanyaan berikutnya yang meluncur dari bibirnya adalah, di mana beliau sekarang? Beliau telah lama wafat, tetapi akan diadakan haul beliau di Sekumpul, Martapura, Kalimantan Selatan, tidak lama lagi, jawab orang tua pacarnya. Mendengar hal tersebut, pria non-muslim ini menawarkan untuk membiayai perjalanan ke acara haul tersebut. Bagaimana kalau kita pergi ke sana? Saya akan membiayai perjalanan papa, ajaknya. Baiklah, kami akan pergi, jawab orang tua pacarnya dengan persetujuan. Akhirnya, pria tersebut bersama ayah pacarnya berangkat menuju Sekumpul. Mereka memilih untuk menginap di Musola Ar-Raudhah Sekumpul, bukan di penginapan atau hotel. Ketika waktu sholat tiba, ayah pacarnya melakukan sholat, sedangkan pria non-muslim itu memilih untuk tidak melaksanakannya. Sekitar pukul 10 pagi, pria tersebut tertidur lelap. Dalam tidurnya, ia mengalami sebuah mimpi yang sangat berkesan. Dalam mimpi tersebut, ia melihat sosok dari foto yang selama ini membuatnya penasaran. Sosok tersebut yang tak lain adalah Abah Guru Sekumpul, mengelus-elus lembut rambutnya dan tersenyum kepadanya dengan penuh kasih sayang. Ketika jam menunjukkan pukul 11.40 siang, pria non-muslim tersebut terbangun dari tidurnya, dan momen itu menjadi titik balik yang luar biasa dalam hidupnya. Setelah mengalami mimpi yang penuh makna dan kedamaian, ia merasakan dorongan yang mendalam untuk memeluk Islam. Dalam hati, ia merasakan ketenangan dan kenyamanan yang tak terlukiskan, seolah semua keraguan dan kekhawatiran lenyap begitu saja. Hatiku terasa sangat nyaman dan damai ketika itu, ungkapnya dengan penuh perasaan. Terlepas dari persetujuan ibunya yang beragama Kristen, pria tersebut sudah bulat tekadnya untuk memeluk agama Islam. Ia merasa begitu terinspirasi dan tergerak oleh pengalaman spiritualnya bahwa ia berencana untuk hadir kembali dalam acara haul Guru Sekumpul tahun depan. Sebagai bagian dari perjalanan spiritualnya yang baru. Selama acara haul Abah Guru Sekumpul, pria ini menyaksikan dengan penuh kekaguman bagaimana para tamu diperlakukan dengan sangat hormat. Mereka diberi makanan dan minuman dengan penuh perhatian dan keramahan. Aku sangat terkesan dengan cara orang Islam memperlakukan tamunya. Hatiku merasa tenang dan nyaman. Meskipun aku kelak tidak berjodoh dengan pacarku, aku ikhlas dan berharap yang terbaik ke depannya, katanya dengan penuh rasa syukur. Nama asli pria tersebut adalah Yosan Norbert, dan ia meminta kepada kenalan-kenalannya untuk memberinya nama baru yang sesuai dengan ajaran Islam. Atas berkah dan karomah Abah Guru Sekumpul, ia akhirnya diberi nama Muhammad Zaini. Akhirnya, pria ini menerima petunjuk bahwa ayah pacarnya akan mengatur siapa guru di Manado yang akan membimbingnya
dalam proses keislamannya. Meskipun ia belum resmi memeluk Islam, ketika itu hatinya telah dipenuhi dengan rasa cinta dan penghargaan yang mendalam terhadap Abah Guru Sekumpul. Kisah ini menunjukkan kekuatan karomah dan kedamaian spiritual yang bisa mengubah hidup seseorang secara dramatis, membawa mereka ke jalan yang lebih baik dan penuh berkah. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, semoga kisah ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.